Selamat malam Sobat Misteri, saya Gusti Gina dan kalian sedang berada di zona Horror Weekend Jak TV, di mana saya akan menceritakan mengenai kasus-kasus dan kisah-kisah misteri paling mencekam di dunia bersama My Creepy Haunted Mirror dalam Mystery and Horror Mirror Story. Sobat Misteri, pastinya kita sebagai manusia merupakan makhluk hidup yang suatu hari pasti mati. Dan setelah kita meninggal nanti, tubuh kita akan dikuburkan ke dalam tanah, atau di beberapa kepercayaan tubuh kita akan dikeramasi dan abunya dilarung atau sekedar disimpan di sebuah tempat. Tapi tahukah kalian, ada beberapa orang di dunia ini yang justru menggunakan mayat tubuh manusia untuk dijadikan bahan eksperimen. Dan berikut adalah beberapa eksperimen aneh yang menggunakan mayat tubuh manusia. Sobat Misteri, tahukah kalian manusia pada zaman dulu itu sangat-sangat terobsesi dengan mengawetkan mayat. Nah, itu kenapa akhirnya ada banyak mumi yang ada di berbagai peradaban. Dan mumi yang paling tua adalah mumi yang dibuat oleh manusia-manusia prasejarah Chinchorro yang mendiami kawasan pantai di utara Chili dan selatan Peru. Mumi ini dianalisa sudah berusia sejak 5050 tahun sebelum Masehi. Artinya mumi Chinchorro ini jauh ada sebelum mumi kuno di Mesir. Dan Sobat Misteri, di sini ada kisah yang sedikit mengerikan karena ada seorang pakar kesehatan dari Italia yang bernama Girolamo Segato. Jadi dia ini sangat terobsesi mengenai teknik mumifikasi yang dilakukan oleh Mesir kuno dan juga Chinchorro. Oleh karena itu, dia itu berusaha untuk melakukan hal yang sama dengan mengupayakan membekukan atau mengawetkan mayat-mayat. Obsesi Girolamo Segato ini benar-benar terjadi dan bahkan disaksikan oleh seorang ilmuwan asal Amerika Serikat yang bernama Valentin Mott. Dia bersaksi bahwa dia pernah menyaksikan bagaimana proses mumifikasi yang dilakukan oleh Girolamo. Tapi sayangnya Sobat Misteri, sebelum Girolamo Segato ini meninggal dunia, rupanya dia menghapus semua catatan mengenai teknik mumifikasi yang dia lakukan, sehingga sampai sekarang tidak ada orang yang bisa melakukan hal yang sama karena catatan dari dia lenyap. Tapi bagi kalian yang ingin melihat hasil pembekuan mayat yang dilakukan oleh Girolamo, kamu bisa melihatnya di Museum Departemen Anatomo di Italia. So, Sobat Misteri, apakah kalian tertarik untuk mendatangi museum tersebut untuk melihat bagaimana hasil dari eksperimen mayat yang dilakukan oleh Girolamo? Eksperimen selanjutnya yang menggunakan mayat ini terjadi di Amerika Serikat. Saat pembuatan jalur Panama yang menghubungkan antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, saat itu kan banyak sekali ya pekerja yang bekerja di sana. Dan sebagian besar sekitar ribuan orang mereka meninggal dunia Sobat Misteri. Sebagian ada yang karena terserang penyakit, ada juga yang bunuh diri karena dilarang menggunakan atau mengkonsumsi candu. Tapi malang sekali bagi mayat-mayat pekerja tersebut Sobat Misteri, karena rupanya perusahaan tempat dia
bekerja, yaitu perusahaan pembangun rel, justru menjual mayat-mayat mereka ke sekolah kedokteran untuk dilakukan menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran. Memang hal tersebut digunakan demi keberlangsungan perkembangan ilmu pengetahuan, tapi alangkah menyeramkannya ketika kamu bekerja tetapi saat kamu meninggal tubuh kamu dijual menjadi bahan eksperimen. Dan rupanya perusahaan rel tersebut menjadi pemasok mayat-mayat di sekolah-sekolah kedokteran sudah berlangsung bertahun-tahun. Selanjutnya adalah penggunaan mayat sebagai eksperimen mobil. Tahukah kalian Sobat Misteri, sebelum sebuah mobil itu dijual, tentunya akan dilakukan dulu eksperimen, yang mana eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari kecelakaan. Nah, rupanya yang digunakan dalam eksperimen mobil ini bukanlah boneka, tetapi manusia. Tapi jangan khawatir, bukan manusia hidup Sobat Misteri, melainkan manusia yang telah meninggal alias mayat. Nah, tujuannya ketika mobil itu ditabrakkan dengan sekencang-kencangnya, kemudian mayat-mayat yang tadi di dalam mobil akan diotopsi, sehingga dari sana nanti ketahuan di bagian mana dampak dari kecelakaan saat menggunakan mobil yang paling parah. Misalnya di bagian tubuh-tubuh tertentu, dan seperti apa risiko kecelakaan dari mobil tersebut. Tapi jangan khawatir Sobat Misteri, sekarang zaman sudah sangat-sangat berkembang. Oleh karena itu tidak lagi menggunakan mayat dalam percobaan mobil, akan tetapi menggunakan komputer khusus. Wah, cukup melegakan juga ya. Sobat Misteri, setelah yang satu ini saya akan hadirkan kisah nyata di balik film The Exorcism of Emily Rose yang dirilis pada tahun 2005 lalu. So, stay with me on Mirror Story.